Perlu diketahui bahwasanya makan dan minum yang berlebihan, kepenatan jiwa dalam berinteraksi sosial, terlalu banyak berbicara dan tidak tidur akan menambah kekusutan hati, maksudnya kurang tidur ya. Bahkan dapat mencerai-beraikannya dan menghambat perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala atau melemahkan langkahnya. Maka konsekuensi rahmat Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya, Allah SWT mensyariatkan ibadah puasa atas mereka untuk menghilangkan kebiasaan makan dan minum secara berlebihan, ya. Serta membersihkan hati dari noda-noda syahwat dan menghalangi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf hanya akan membersihkan hati dan akan membuat kita terpaut dan terikat dengan rumah Allah yang biasanya sangat jarang didatangi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang i'tikaf dalam surah Al-Baqarah ayat 125 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim an tahhira baitiya lit-ta'ifin an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Bersihkanlah rumahku. Allah SWT berfirman kepada Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam, bersihkanlah rumahku Ka'bah untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, mengikat diri di masjid, yang ruku dan juga yang sujud. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW biasa beritikaf selama 10 hari pada setiap bulan Ramadan. Jadi masuk mulai dari puasa 19 berarti malam 20 terus sampai subuh Idul Fitri. Makanya dianjurkan juga oleh para ulama agar melakukan i'tikaf di masjid yang jami', yang ada Jumatnya, ada sholat Idnya. Ya. Tapi kalau Anda cuma bisa melakukannya hanya sampai malam Lebaran, atau Anda cuma bisa melakukannya beberapa hari saja, ya, maka itu juga masuk dalam istilah i'tikaf, tapi tentu beda kadar pahalanya. Dan di tahun atau pada tahun di mana beliau wafat, maka beliau beritikaf selama 20 hari. Aisyah juga berkata radhiyallahu anha, Rasulullah SAW biasa beritikaf pada setiap bulan Ramadan. Manakala selesai sholat subuh, beliau segera memasuki tempat i'tikafnya. Ya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Disebutkan juga dalam riwayat lain hingga beliau juga beritikaf pada 10 terakhir bulan Syawal. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Riwayat ini memberikan penjelasan kepada kita sebenarnya i'tikaf boleh juga dikerjakan walaupun bukan di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW pernah kerjakan juga di bulan Syawal sebagaimana riwayat Bukhari Muslim. Tapi yang diprioritaskan adalah di 10 terakhir Ramadan karena mengejar Lailatul Qadar tadi. Juga Aisyah menuturkan radhiyallahu anha, Rasulullah SAW biasa beritikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal itu beliau lakukan hingga beliau wafat. Lalu setelah beliau wafat, para istri-istri beliau juga melakukannya sepeninggal mereka atau beliau, sepeninggal beliau. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya perempuan boleh beriktikaf, tapi harus dipastikan iktikaf di masjid karena dia nginap selama 24 jam. Ya, bahkan makan dan minumnya pun di masjid gitu kan. Cuma dia jaga kebersihan masjid. Maka ini bagian daripada syariat. Tetapi seorang istri harusnya tidak mengerjakannya selama suaminya masih ada sampai suaminya wafat. Atau memang suaminya mengajak dia bersama-sama untuk i'tikaf, itu lain. Ya. Dan teman-teman sekalian, tentu i'tikaf tidak harus dipaksakan karena dia hukumnya sunnah muakkadah. Tetapi misal kalau seseorang memang tidak bisa tinggal di masjid, kayak kasus sekarang juga termasuk kita pandemi. Walaupun Anda belum pernah i'tikaf, sekarang sudah dengar, oh ternyata punya keutamaan banyak sekali i'tikaf. Saya juga mau i'tikaf misalnya. Anda sudah niatkan begitu, insya Allah dicatatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dicatatkan pahala. Jadi tidak usah khawatir. Ini itu. Walaupun kita tidak bisa i'tikaf di masjid sekarang, tapi hukum ini kan Anda pelajari supaya Anda bisa terapkan di tahun-tahun yang akan datang. Ya, seperti itulah kurang lebih. Pada saat i'tikaf, Anda sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, terutama sholat tadi. Nah, kemudian tilawah Al-Quran, membaca buku-buku ahli ilmu, halaqah majlis ilmu kalau ada yang dibuat oleh ulama di masjid yang kebetulan i'tikaf. Menjauhkan diri dari segala macam ya, perkataan sia-sia, mencela, mencaci maki, tontonan-tontonan yang tidak baik. Ya.
berdiam di tempat itikaf berdasarkan riwayat Imam Muslim dari Nafi'. Ia berkata, Abdullah bin Umar menunjukkan kepadaku tempat yang dipakai Rasulullah SAW beritikaf dalam masjid. Dan beliau tidak keluar sama sekali. Sampai pernah kedatangan istrinya saja, Sofia, lalu Nabi SAW temui di masjid. Nabi tidak pulang ke rumah. Nanti pada saat sudah mau pulang baru beliau antar untuk menjaga saja atau berjaga-jaga keamanan. Habis itu beliau kembali lagi ke dalam masjid. Banyak juga orang itikaf sekarang dijadikan ajang untuk tidur aja terus. Jadi cuma pindah dari rumahnya ke masjid. Tapi di masjid tidak seperti itu, harusnya dia aktif. Istirahat boleh, tapi jangan sampai luput ya perbuatan-perbuatan kebaikan yang harus Anda lakukan dari zikir, dari berdoa, dari bertobat dan seterusnya. Itikaf, kalau Anda sedang itikaf, bisa ada beberapa hal yang dibolehkan. Yang pertama, keluar dari tempat itikaf untuk suatu keperluan yang mendesak. Berdasarkan hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tuntunan bagi orang yang itikaf untuk tidak menjenguk orang sakit, tidak menghadiri penyelenggaraan jenazah, tidak menyentuh dan mendekati para istri, tidak keluar dari tempat itikaf kecuali untuk suatu keperluan mendesak. Hadis riwayat Abu Daud dan dikatakan oleh Ibnu Hajar para perawinya tidak bermasalah. Kalau darurat sekali, Anda tidak masalah keluar. Pernah juga Hasan Basri rahimahullah mengirim informasi kepada murid-muridnya untuk mendatangi seseorang yang sedang sakit. Jadi supaya jenguk dan hibur dia gitu. Rupanya ada satu muridnya, kalau tidak salah namanya lupa juga, nama muridnya Hasan Basri ini. Di masjid, dia juga orang soleh. Hasan Basri titip supaya pergi jemput juga orang itu di masjid. Waktu mau dijemput, rupanya mereka bilang gitu. Atau dia bilang sama teman-temannya, saya lagi itikaf, gak mungkin saya tinggalkan, kalian aja yang pergi. Lalu Hasan Basri dengar, lalu dia bilang, sampaikan kepada orang itu. Kalau menyelesaikan hajat seorang muslim lebih baik daripada sekian amal soleh yang kau kerjakan. Termasuk itikaf itu, maka dia pun keluar untuk memenuhi hajat saudaranya. Jadi ada yang berkata, mendesak. Dia untuk mengejar juga pahala itu pun dia tidak berlama-lama, dia balik lagi. Boleh makan, boleh minum, dan tidur dalam masjid dengan menjaga kebersihan tentunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, berbicara yang dibolehkan dengan orang lain untuk suatu keperluan, ngobrol-ngobrol tentang masa depan, tentang sesuatu, ya, diskusi. Selama bukan hal yang haram. Yang keempat, merapikan rambut, memotong kuku, membersihkan badan, mandi, kamar mandi boleh, pakai sabun, sampo segala macam. Mengenakan pakaian bagus dan memakai minyak wangi. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata saat Rasulullah SAW sedang i'tikaf di dalam masjid, beliau mengeluarkan kepalanya dari sela-sela kamar. Kemudian aku mencuci kepala beliau. Dalam riwayat lain, kemudian aku merapikan rambut beliau. Hadis Bukhari Muslim. Jadi dulu rumah Nabi SAW, rumah Aisyah, yang Aisyah tempati rumah Nabi SAW tentunya, dengan masjid itu kayak satu tembok. Cuman ada pintu dan ada jendela, ya, di mana Nabi SAW bisa keluar masuk di situ. Maka waktu lagi itikaf, Nabi SAW sandar ke tembok itu, kemudian memasukkan kepalanya ke dalam rumah alaihissalatu wassalam. Lalu Aisyah mencuci rambut beliau, membersihkannya. Nah, riwayat lain menyisir rambutnya. Berarti kan memang tetap harus menjaga kebersihan, bukan berarti kita tinggal di masjid lalu tidak mandi, tidak bersihin badan, tidak ganti baju. Ya. Boleh juga kalau ada istri yang menjenguk, datang atau anak-anak diantar pulang. Kalau dikhawatirkan ada bahaya yang akan menimpa mereka. Sebagaimana pernah terjadi waktu Sofia mengunjungi Nabi SAW, maka beliau pun mengantar pulang Sofia. Hadis yang masyhur, hadis Bukhari Muslim. Pada saat Nabi SAW sedang mengantar Sofia pulang, lalu ada dua orang Ansar tergesa-gesa melangkahkan kakinya, ya seakan-akan mengejar Nabi SAW, gitu kan? Nah pada saat mendekat, Nabi SAW mengatakan ala rizki kuma, pelan-pelan aja. Inna Sofia binti Huyai. Ini yang bersama saya Sofia binti Huyai, ini istri saya. Maka mereka mengatakan maha suci Allah ya Rasulullah. Maksudnya kami nggak akan berpikir macam-macam, kata Nabi SAW. Hati-hatilah, karena syaitan mengalir, ya, di dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah atau mengalir di aliran darah manusia. Dan bisa saja membuat kalian nanti sangka buruk. Tapi sikap Nabi SAW di sini, ya, itu mengantar pulang istrinya dibolehkan.